Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Amelia dan rekan saya yaitu ada Eka Mai Florencia dan Riri Nur Aisyah. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari individu. Nah, individu berasal dari kata Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Yang pertama ada raga. Raga merupakan bentuk jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain, sekalipun dengan hakikat yang sama. Yang kedua ada rasa. Rasa merupakan perasaan manusia yang dapat menangkap objek gerakan dari benda-benda isi alam semesta atau perasaan yang menyangkut dengan keindahan. Yang ketiga ada rasio. Rasio atau akal pikiran ini merupakan kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri, mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri tiap manusia, dan merupakan alat untuk mencerna apa yang diterima oleh panca indera. Nah, yang terakhir ada rukun. Rukun atau pergaulan hidup merupakan bentuk sosialisasi dengan manusia dan hidup berdampingan satu sama lain secara harmonis, damai, dan saling melengkapi. Rukun inilah yang dapat membantu manusia untuk membentuk suatu kelompok sosial yang sering disebut dengan masyarakat. Selanjutnya di sini manusia adalah individu yang berfungsi sebagai subjek, yaitu ada manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia sebagai individu itu mempunyai 3 naluri. Yang pertama yaitu ada naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, naluri ini telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makanan, minum, dan perlindungan. Semua kebutuhan tersebut didapat dari lingkungan di mana manusia tinggal, dan dalam memanfaatkan lingkungan tersebut membutuhkan sebuah teknologi. Nah, teknologi ini dapat diartikan sebagai cara atau alat yang dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Naluri selanjutnya yaitu ada naluri untuk mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. Naluri ini menuntut adanya kebutuhan akan rasa aman, baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar, atau gangguan manusia lain. Pakaian yang dibuat dari berbagai jenis bahan dan model disesuaikan dengan kondisi cuaca. Perumahan dengan bermacam-macam bahan dan juga bentuk pada dasarnya adalah usaha untuk memperoleh rasa aman dan dari berbagai gangguan. Yang ketiga ada naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Nah, setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Adanya perbedaan alam seperti dataran, perbukitan, pegunungan, perbedaan penyebaran tumbuhan dan hewan, perbedaan fisik manusia, seperti ada yang berkulit putih, berkulit hitam, sawo matang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Walaupun individu memiliki kesatuan yang berdiri sendiri dan memiliki kemampuan serta kebutuhan yang tersendiri, namun dalam usaha memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya itu tidak dapat sendiri. Ia selalu membutuhkan individu lain. Ketergantungan individu terhadap individu lain sangat tinggi. Sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal,
pasti ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, manusia ini adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau binatang, dalam waktu singkat ia dapat berdiri dan mencari makanan sendiri. Maka, manusia membutuhkan waktu yang lama untuk dapat berdiri dan mencari makanan sendiri. Pada masa bayi, manusia tergantung kepada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, membaca, dan membuat sesuatu dan sebagainya. Nah, pasti mereka memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Semakin sering dan rajin belajar, semakin berkembang pula kemampuannya. Semakin besar individu, ketergantungannya terhadap seseorang semakin berkurang. Tetapi bukan berarti ia tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena sepintar apapun manusia, pada dasarnya ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara memproduksi sendiri. Pengertian dari keluarga. Nah, keluarga ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kulawarga, ras, dan warga yang artinya adalah anggota. Nah, jadi lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah ini disebut dengan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, dan tanggung jawab di antara individu tersebut. Pengertian keluarga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Salvikon dan Kellis pada tahun 1998, di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan. Di hidupnya dalam satu rumah tangga berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Yang kedua, menurut Ki Haji Dewantara sebagai tokoh pendidikan berpendapat bahwa keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang terkait oleh satu turunan, lalu mengerti dan merasa dirinya sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, enak, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan untuk memuliakan masing-masing anggotanya. Berikutnya ada fungsi keluarga. Menurut M.I. Sulaiman mengatakan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi edukatif sebagai suatu unsur dari tingkat pusat pendidikan, merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak. Yang kedua ada fungsi sosialisasi. Fungsi ini melalui interaksi dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, serta nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka mengembangkan kepribadiannya. Yang ketiga ada fungsi protektif. Fungsi ini lebih menitik beratkan dan menekankan kepada rasa aman dan terlindungi. Apabila anak merasa aman dan terlindungi, barulah anak dapat bebas melakukan penjajakan terhadap lingkungan. Keempat, fungsi afeksional, di mana yang dimaksud dengan fungsi afeksional adalah adanya hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan. Yang kelima ada fungsi religius, di mana keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak serta keluarga pada kehidupan beragama. Yang keenam ada fungsi ekonomis, di mana fungsi ekonomis ini keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan, dan pembelajarannya. Yang ketujuh ada fungsi rekreatif, di mana fungsi ini suatu suasana keluarga yang tentram dan damai diperlukan guna memperbalikkan tenaga yang telah dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedepan ada fungsi biologis. Fungsi ini berhubungan
pemenuhan kebutuhan biologis keluarga, diantaranya kebutuhan seksual. Nah, sekarang pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, yaitu musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen, yaitu maksudnya saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Ada juga pengertian masyarakat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Koenjarningrat pada tahun 1994, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Kedua, menurut Lepion pada tahun 1968, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama, dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. Nah, masyarakat ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan masyarakat sederhana, dan yang kedua, golongan masyarakat maju. Nah, dalam lingkungan masyarakat sederhana ini cenderung primitif karena pembagian kerja masih berdasarkan jenis kelamin. Hal ini nampaknya berpangkal tolak dari latar belakang adanya kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam hal menghadapi tantangan-tantangan alam yang sangat buas saat itu. Nah, biasanya masyarakat sederhana ini dapat kita temui di suku-suku pedalaman atau daerah-daerah pedalaman, yang dimana pembagian kerjanya masih berdasarkan jenis kelamin. Misalnya seorang laki-laki mencari makanan atau berburu, kemudian yang perempuan memasak atau menjaga keluarga. Nah, yang kedua, golongan masyarakat maju. Dalam lingkungan masyarakat maju ini cenderung mengarah ke modern. Nah, masyarakat maju ini memiliki aneka ragam kelompok sosial atau yang lebih dikenal dengan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Nah, contohnya organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang memajukan pendidikan, memajukan dakwah Islam, dan memajukan kesehatan. Kemudian mengarahkan kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian selanjutnya ada relasi atau hubungan individu dengan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, individu ini baru bisa dikatakan sebagai individu apabila sudah memproyeksikan apa yang khas pada dirinya pada suatu lingkungan sosial yang disebut masyarakat. Suatu lingkungan yang melingkari individu ini terdiri dari keluarga, lembaga, komunitas, masyarakat, dan nasion. Individu mempunyai karakter, maka satuan lingkungan sosial mempunyai karakteristik yang setiap kali berbeda fungsinya, struktur, peranan, dan proses-proses yang berlangsung pada dirinya. Posisi, peranan, dan tingkah lakunya diharapkan sesuai dengan tuntutan setiap satuan lingkungan sosial dalam situasi tertentu. Nah, relasinya ini bersifat kompleks dan menjadi sasaran berbagai disiplin ilmu. Nah, di sini ada relasi atau hubungan antara individu dengan dirinya sendiri. Di dalam diri seseorang berisi dorongan primitif dengan sifat temporer yang selalu menghendaki agar
segalanya dipenuhi demi kepuasannya sendiri. Misalnya kebutuhan makan, seseorang akan merasa lapar dan kemudian mencari solusi bagaimana mengisi kelaparan tersebut hingga mencapai kepuasan. Nah, kemudian relasi atau hubungan individu dengan keluarganya. Individu memiliki relasi mutlak dengan keluarganya. Ia dilahirkan, dibesarkan, tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarga. Nah, terjadilah hubungan dengan saudara-saudara, kemudian terjalin relasi biologis yang disusul oleh relasi psikologis dan sosial pada umumnya. Peranan-peranan dari setiap keluarga merupakan relasi khusus oleh kebudayaan lingkungan keluarga dinyatakan melalui bahasa. Di dalamnya ada adat istiadat, kebiasaan, norma-norma, dan nilai agama. Contohnya, seorang anak terbiasa menggunakan bahasa daerah di dalam lingkungan keluarganya, misalkan bahasa Dayak atau bahasa Jawa. Nah, anak tersebut terpengaruh oleh lingkungan keluarga karena di dalam keluarganya itu terbiasa menggunakan bahasa daerah, maka anak tersebut terpengaruh kemudian terbiasa menggunakan bahasa daerahnya. Keluarga juga berpengaruh terhadap norma-norma dan nilai agama. Misalnya seorang bayi terlahir itu belum bisa menentukan atau memilih agamanya sendiri. Nah, misalnya bayi tersebut terlahir tetapi orang tuanya beragama Islam. Nah, bayi tersebut mengikuti agama orang tuanya yaitu Islam. Nah, kelak nanti kalau sudah dewasa, bayi tersebut akan menjalankan norma-norma dan nilai-nilai agama dalam kehidupannya berdasarkan agama Islam juga. Nah, disitulah keluarga itu berpengaruh terhadap individu. Kemudian ada relasi atau hubungan antara individu dengan masyarakat. Masyarakat merupakan suatu lingkungan sosial yang bersifat makro, artinya jauh lebih besar atau jauh lebih luas cakupannya. Sifat makro ini diperoleh dari kenyataan bahwa masyarakat pada hakikatnya memiliki banyak komunitas yang berbeda, sekaligus mencakup berbagai macam keluarga, lembaga, dan individu. Relasi individu dengan masyarakat ini dalam persepsi makro lebih bersifat sebagai abstraksi. Contohnya di sini ada seseorang atau seorang individu bergabung ke dalam organisasi kemasyarakatan. Nah, orang tersebut melakukan bakti sosial atau kerja bakti di lingkungan sosialnya. Nah, itulah hubungan antara individu dengan masyarakat. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian